Yang material doc itu keluar, Pak. Bukan material doc yang waktu saya Miro. Kamu lagi di Miro atau di Migo? Di Miro, Pak. Nah, di Miro tadi sini pojok kiri ada nggak? Keluar Nggak nggak? ada, itu tulisannya VA error, Pak. VA error. Iya, Pak. VA error. Pas di simulasi itu, Pak. Terus keluarnya pas di post VA-nya nggak. Coba kamu share screen coba. Coba share screen. PO-nya dimasukin coba PO-nya. Text amount-nya nggak usah dimasukin ya. Amount-nya aja yang dimasukin. Amount-nya dimasukin, text amount-nya jangan. Reference boleh dimasukin, nah itu. Oke. Oke, stop. Jangan simulate. Coba kamu PO-nya yang bawah kamu klik tuh. Nah, coba oke. Langsung save, cek dulu. Ada cek nggak? Adanya ini aja sih, Pak. Simulate aja nggak apa-apa. Gini, Enter Pak. aja. Itu enter aja. Enter aja. Tulisnya juga begini, enter aja. Ini udah di gini, Pak. Oke. Post. Atau kamu close aja, nggak usah coba. Jangan di post. Coba kamu pakai cara lain, coba ditutup itu pakai tanda X-nya di bawah. Oke, kamu save di atas. Ada nggak? Sebenarnya sama, dari situ juga bisa. Save. Oh ya, ini ya. Ya. Enter aja. Nah, itu dokumen di bawah keluar kan? Nomornya itu kiri-kiri. Oh iya, Pak. Jadi sama, kamu lewat simulate di post atau lewat ini sama aja. Pak, makasih, Pak. Ya. Saya izin stop screen ya, Pak. Ya. Oke. Nah, jika sudah Miro, ya sudah Miro, itu tahap berikutnya adalah kita lakukan payment pakai F53. Oke, kita bayar ke Baltus karena kita punya utang. Kita bayar sama, kita bayar tanggal sekarang aja ya. 24. Enter. Akun bank data ini ya. Kemarin kalau nggak salah akun banknya saya udah ini, akun banknya pakai ini ya. 113190. Pakai ini. Oke. Amount-nya sebesar 12. Oh, sebelum ke sini, saya lupa. Sebelum ke sini ini saya batalin ya. Do you want to exit? Yes. Sebelum ke sini ada satu tikut itu yang sangat diperlukan oleh bagian akunting. Karena kita sekarang begitu sudah Miro, itu sebenarnya udah kerjaannya akunting ke sana itu sampai pembayaran ya. Itu ada yang namanya tikut FBL 1N kalau nggak salah. Ya, vendor item display. Ya. Saya tambahin dia di sini. Tambahin insert transaction FBL 1N. Oh, sudah ada ya. Oke. Nah, ini. Gunanya apa? Saya bisa lihat ya, Baltus 0 minus 00. Baltus O bukan 0 ya. Baltus O 00. Ini kalau saya open item per tanggal ini saya klik ya.
Nah, dia ada keluar nih 12.500. Artinya tanda merah ini bahwa kita nih punya outstanding pembayaran ke Baltus. Ini yang men-trigger kita lakukan yang F-53 pembayaran. Biasanya ngelihatnya di sini nih orang-orang accounting. Dia cuma tahu nomor nama vendor. Ini dimasukkan ini aja ya. Ini company, terus hari ini yang harus saya bayar yang mana? Ini karena kita hari ini kan transaksinya ya. Sini nanti bisa juga pakai posting yang bawah. Tapi kalau ini open item ini, kalau saya klik di sini, ini artinya dia belum dibayar. Open item, outstanding namanya. Jadi saya punya utang nih ke Baltuso 00 ini 12.500 euro. Nah, dari sinilah kita men-trigger untuk lakukan transaksi yang namanya ini post outgoing. Gitu, ceritanya seperti itu cerita lengkapnya. Kemudian saya masukkan, saya mau bayar, saya mau bayar hari ini juga. Tadi akunnya ini ya. Oke, amount-nya 12.500. Oke, enter aja. Setelah ini saya enter. Oke, nah di bawah open item selection, ini di sini saya masukkan ke siapa? Ke Baltus ya. Baltus O minus 00. Enter aja ini. Nah, dia akan masuk. Oke. Nah, dia akan masuk otomatis bahwa utang kita ke Baltus itu tadi yang di sini tadi ya 12.500 ya. Yang di sini tadi kan FBL1N. Tadi kan utangnya dia ada ini ya 12.500. Oke. Nah, setelah ini selesai, jika ada diskon masukkan diskon. Tapi kebetulan kita nggak pakai diskonnya. Ini kita enter aja. Oke. Nah, di sini kelihatan di sini amount enter pesan. Jadi yang di enter 12.500, yang di assign pembayaran segini. Kemudian kita harus ngapain begitu udah selesai? Saya post aja. Langsung keluar di sini dokumen akuntansi pembayaran. Saya punya berapa dokumen di sini. Nah, saya punya ini. Oke. Nah, di sini siklus sudah selesai. Jadi pembayaran cuma itu tadi ya, masukkan tanggal dokumen, amount-nya, oke. Kemudian masukkan vendornya. Kemudian kalian masukkan vendor, kalian enter, udah tinggal save, oke aja, selesai. Nah, sekarang apa yang terjadi di FBL1N? Ini sekarang kalau saya cari ya, Baltuso, open item, ini kalau saya cari udah nggak keluar. Dia udah nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Udah tidak outstanding. Nah, kita harus menampilkan all item. Kita ambil tanggal sekarang 27. Oh, nggak dapet ya, Bu? 24. Ini kita enter. Gitu ya. Ini saya keluarkan. Di sini aja, Bu. Dia akan keluar di sini. Dia akan keluar jurnalnya. Yang ini adalah KZ, ini adalah utangnya. Yang ini adalah cash 12.500. Jadi kalau dari sini jurnal itu nanti jadi begini di sini ya. Jadi nanti akan keluar di sini ya. Utang ini ya. Yang debit ini ya. Ini debit ini karena ini Baltus ini debit, jadi dia hutang Baltus akan keluar 12.500, terus jurnalnya, terus dia akan keluar bank, cash bank akan keluar 12.500.
ini kurang 1. Gitu-gitu jurnalnya. Ini akuntansinya begini. Kalian bisa cek nanti ke yang teman-teman yang jago akuntansi. Mudah-mudahan sih ini jurnalnya bener ya. Nah, di sini keluar. Gitu. Jadi pas di Able 1N nanti dia udah nggak keluar dia. Nah, sampai sini selesai. Sampai sini materi apa namanya MM sudah selesai. Kita udah satu siklus dari PR sampai dengan pembayaran. Sampai sini selesai. Nah, gitu kira-kira untuk apa namanya materinya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Terus apa yang terjadi lagi pada saat nanti kalau saya sudah pembayaran ya? Apakah di PO-nya berubah tadi di PO history? Kita bisa cek lagi ya. Kita bisa cek dari sini sebenarnya atau kita lewat ini saya tambahin aja, saya lihat di PO ya. Oke, ini nah, dia dari zip nih di sini nih. Tadi kan baru 1 ya, invoice receipt udah keluar. Untuk satu line lagi di bawah. Sudah dibayar. Kira-kira itu muncul line di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk step by step di YouTube atau platform lain itu step by stepnya sama nggak sih, Pak? Nah, gimana? Kalau misalkan mau tahu lebih banyak SAP gitu, Pak. Itu kalau misalkan dia lihat di YouTube sama nggak, Pak, kira-kira? Sama. Sama aja. Sama. Pak, terima kasih, Pak. Iya. Bisa semuanya? Silakan yang dilanjut yang sudah bikin itu PO sampai pembayaran ya. Sampai sini materi ini sebenarnya sampai UTS sudah selesai nih, sampai sini. Nah, sekarang apa yang terjadi di Migo? Migo kita lihat ya. Tadi di Migo material dokumen list, vendor item display. Ini saya mau ambil Migo. Jadi material dokumen saya ini ya. Ini dokumen info, apa yang terjadi? Accounting dokumennya. Oke, masih sama. Yang paling penting itu adalah sebenarnya kalian lihat di PO ya. Ini yang namanya parts order history. Jadi kalian tahu nih PO ini statusnya memang 101 WE ini artinya sudah diterima barangnya. Oh, ini invoice receipt ada REL ini berarti ini sudah invoice sudah diterima dan sudah dibayar. Ini akan kelihatan di sini. Jadi kadang-kadang bagian purchasing lihat ini tahu, oh enggak, ini barang udah nyampe nih, PO nomor ini barangnya sudah sampai dan sudah dibayar nih, sudah di invoice sudah diterima gitu. Kadang-kadang kan supplier nanya tuh barang saya udah terima atau belum. Jadi kalian bisa lihat dari sini sebenarnya keterangan-keterangan yang berkaitan dengan transaksi akuntingnya di PO, bukan di PR ya. Nah, saya mau lihat lagi yang di MMBE itu gimana ya? Belum kita praktekkan ya. Saya mau praktikan tadi pakai MB51, sekarang saya pakai MMBE. Oke, ini materialnya T000 udah betul 100, oke. Saya enter aja. Kemudian saya execute pakai ini, tanda cek. Nah, ini udah keluar nih, 100 barangnya.
Di storage location 001 100. Udah keluar. Jadi kalau di sini MMBE itu seperti ini ya. Langsung kelihatan di apa storage lagi. Jadi hierarki dari plannya itu keluar nanti. Kan hierarki dari plan itu kan nanti kan company, plan, storage location. Kalau yang di MB51 nah, dia cuma memainkan dia material ini kayak seperti laporan lah gitu ya, seperti laporan biasa aja. 100 transaksi diterima tanggal 27, ini posting date tanggal 27. Materialnya ini kode material. Ini adalah storage location. Ini movement type. Movement type itu kalau 101 udah pasti terima barang. Ini material dokumen. Ini yang ini ya. Ini quantity. Ini unit of measurement. Ini plannya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Saya Pak. Silakan. Iya Pak, saya juga Pak, agak bingung gitu Pak, kayak banyak banget kosakata baru yang baru didengar sih Pak. Jadi saya mencoba mengerti buat prosesnya ya, tapi kayak masih bingung gitu sih Pak prosesnya. Bingung gimana? Bingungnya gimana? Apa ya, kayak step by stepnya, terus abis ini ke sana, abis kesini lagi ke ini gitu Pak. Kayak tadi Bapak kan kayak udah tahu nih step by stepnya, abis ke kesini ke sana, oh kita lihat ini. Gitu sih Pak. Yang penting yang waktu materi itu kan udah dapet tuh. Waktu yang materi PDF. Yang PDF saya dapat nggak? Yang PDF? Bukan yang PDF. Yang PPT itu dapat kan? Yang PPT dipelajari nggak? Dibaca nggak? Yang ini dipelajari nggak nih yang ini nih? Ini bisa lihat semua nggak? Saya buka PPT. Kelihatan nggak? Saya udah share belum ini? Kelihatan nggak PPT saya? Sudah Pak. Nah, ini kan ada materi MM nih. Kalian ini diapalin nggak nih? Yang ini nih. Nah ya. Nah ini nggak? Kalian diapalin nggak ini? Belum Pak. Ini kan udah dikasih, makanya saya bilang kan, materi ini waktu itu saya pernah kasih kuliah terakhir itu kalau nggak salah ini penting nih. Kalian harus apal prosesnya. Kalau ini kalian nggak apal, kalian nggak tahu larinya kemana. Contoh ini PR. Setelah PR ini kan proses manual, ini manual. Terus kita kerja lagi di sini, gitu kan? Ini ketika lagi di sini. PO order creation. Oh berarti PO order berarti kita create PO. PO itu ME21N, gitu kan? Terus monitoring. Oh good receipt. Ini manual lagi. Oh good receipt. Good receipt ini berarti apa nih? Migo. Habis Migo, oh invoice verification. Invoice verification itu incoming. Berarti ini Miro. Payment, oh ini payment outgoing. Berarti ini F-53 kan gitu. Ini kan kemarin ini diapalin ya. Saya pandunya dari sini sebenarnya. Nah kalau ada tambahan tadi FBL1N, MB51 itu kalian harus tahu karena ini proses dasar bisnis prosesnya dari sini. Tapi ada supporting report lain seperti FBL1N, MB51 gitu ya. Dan report lainnya itu kalian perlu tahu. Kenapa? Karena transaksi ini begitu kalian sudah jalan, gimana sih ngecek? Contoh nih, saya mau invoice verification tapi saya mau payment, kan begitu ya. Invoice mana yang harus saya bayar, kan begitu kalau accounting. Maka kita pakai transaksinya adalah FBL1N.
gitu. Nah, Migo sama di Migo. Kalau saya Migo, tapi saya sudah pernah bikin transaksi penerimaan barang, tapi saya lupa dokumennya. Saya cuma tahu tanggal, bisa. Kalian pakai Migo, tapi nanti dokumennya namanya yang di atas itu namanya apa namanya tadi display, terus good receipt, masukin nomornya, nomor material dokumennya, bisa keluar. Gitu. Dari sini sebenarnya. Jadi memang kalau kita belajar sistem itu terminologi kalian mau saya udah pernah kasih peringatan dalam memahami ilmu itu yang paling sulit adalah terminologi. Kalian harus banyak-banyak baca. Caranya gimana? Kalau nggak membaca, praktek begitu. Tapi kalau kalian cuma saya nggak tahu nih ini apa ya, itu kalian harus banyak-banyak baca tuh referensi, entah di Google, entah di buku-buku atau apa gitu ya. Kayak apa sih purchase order itu kan? Kalau saya udah pernah terangin kan di awal kan. Cuma karena kalian mungkin baru pernah dengar PO itu apa, good receipt itu apa, sebenarnya bahasa Inggris biasa. Receipt ini penerimaan, goods ini barang, penerimaan barang gitu. Ini kuncinya di sini tadi yang ditanya ini. Ada di sini. Lari-larinya kemana tuh sebenarnya nggak perlu lari. Dari ujung sini sampai ujung sini tuh ada di sini semua. Nah masing-masing ini punya tikut gitu loh. Masing-masing ini punya tikut. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan gimana Mas? Kalian harus baca itu tadi, slide yang itu. Udah nggak ada obatnya lagi. Kalau kalian saya tahu gimana Pak. Kalian baca di bukunya gitu. Saya udah kasih itu tadi caranya. Di situ kamu harus pahami dari proses yang tadi, satu slide tadi itu. Plototin aja gambar itu tuh. Di print kalau tuh taruh tempat tidur. Oke, kira-kira kayak contoh ini ya, saya MMBE. Ini kan cuma tambahan tikut yang kalian harus tahu pada saat kalian nanti melihat transaksi gitu. Karena kalian bertransaksi, tapi kalau kalian tidak tahu melihat gimana akibat dari transaksi kalian, kan agak aneh gitu ya. Makanya saya tambahkan beberapa tikut-tikut di sini yang kalian harus tikut-tikut di sini yang bisa kalian pakai gitu loh, bermanfaat buat kalian. Kayaknya harus keluarnya. Gimana? Yang lainnya udah mulai susah ya? Sebenarnya nggak susah kalau kalian sering latihan ya. Cuma masalahnya kalian mungkin nggak ada waktu buat latihan kali ya. Yang lain gimana? Sudah bisa? Jadi ini tambahan ya. Ini tambahan, ini tambahan, ini tambahan, ini juga tambahan, melihat vendor. Itu ya tambahannya, banyak tambahannya di sini. Karena kalian harus tahu nanti kalian vendor saya ngeliatnya gimana sih tuh, vendor Baltus itu. Ya di sini kalian lihat. Saya mau lihat outstanding pembayaran, kalian di sini. Kalian mau ngelihat stok ada MMBE sama MB51, terserah mau yang dipakai yang mana. Kan gitu. Kalau yang bawah ini kan transaksi semua nih, sampai sini ya. Gitu. Dengan 3 report ini, tambahan ini, mudah-mudahan kalian bisa mengecek apa yang sudah kalian praktekkan gitu maksud saya. Jadi intinya adalah tadi yang slide satu-satu lagi kan harus apal tuh.
Yang tadi itu, oh ini nanti ikutnya ini ke sini. Dan nanti dari situ untuk melihat, mencek transaksi itu link antara beberapa transaksi ke transaksi lainnya itu ada di sini reportnya gitu. Gimana? UTS itu udah keluar jadwalnya belum ya? Kabarnya sih tanggal 13, Pak. 13 apa? Mei. Oh, kita masih 2 kali pertemuan lagi berarti ya? Ini pertemuan kelima ini. Yang absen silakan absen ya. Absen udah dibuka tuh tadi. Silakan kalian absen.